Pernah dengar kalimat ini? Investasi pasti untung. Atau mungkin kamu pernah lihat teman, saudara, atau bahkan diri kamu sendiri yang awalnya semangat investasi, tapi ujung-ujungnya malah rugi. Uangku hilang. Habis semua. Coba bayangkan ini. Ada seseorang yang baru mulai investasi. Terlalu banyak. Dia lihat media sosial penuh cerita tentang cuan dan profit. Pusingnya memilih investasi Saham yang naik, tepat. bisnis online kelihatan gampang, Saya melihat bahwa investasi ke bisnis lebih tapi gampang. tanpa banyak belajar, tanpa ngerti resikonya, dia masuk dengan satu keyakinan. Yang penting ikut dulu, nanti juga untung. Nah, beberapa bulan kemudian, harga mulai turun. Awalnya dia masih santai, tapi makin lama dia makin panik. Uang yang tadinya mau dipakai untuk kebutuhan yang penting, sekarang nilainya mulai menyusut. Bukan karena dia bodoh, tapi karena dia masuk ke dunia investasi tanpa benar-benar memahami satu hal penting, yaitu risiko dan ketidakpastian. Dan inilah kenyataannya. Tidak ada investasi yang benar-benar aman. Tidak ada instrumen yang 100% pasti untung. Bahkan investasi yang kelihatannya paling aman sekalipun tetap mempunyai resiko. Investasi itu bukan soal berapa besar potensi untungnya, tapi seberapa siap kita menghadapi kemungkinan kerugiannya. Kalau kamu hanya siap saat naik, tapi panik saat turun, maka investasi bisa berubah menjadi sumber stres, bukan alat untuk mencapai tujuan keuangan. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara sederhana apa itu resiko, apa itu ketidakpastian, dan kenapa dua hal ini tidak bisa dipisahkan dari dunia investasi. Sekarang kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan resiko dan ketidakpastian dalam investasi? Dalam dunia investasi, resiko adalah kemungkinan bahwa hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sederhananya, resiko itu adalah peluang untuk rugi atau setidaknya hasilnya tidak sebesar apa yang kita bayangkan. Apa itu ketidakpastian? Nah, ketidakpastian ini adalah kondisi di mana kita tidak bisa memprediksi masa depan secara pasti. Kita bisa menganalisis data, melihat grafik, membaca laporan keuangan, bahkan mengikuti berita ekonomi. Tapi tetap saja, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan apa yang akan terjadi besok, bulan depan, atau tahun depan. Contohnya begini, cuaca hari ini cerah, tetapi belum tentu besok tidak hujan. Nah, begitu juga dengan investasi. Data hari ini bagus, tapi situasi bisa berubah karena ada banyak faktor yang berada di luar kendali kita. Perlu kita pahami, resiko dan ketidakpastian itu sangat berbeda, tetapi saling berkaitan. Nah, risiko ini bisa kita ukur dan bisa kita hitung. Tetapi ketidakpastian seringkali tidak bisa diukur secara pasti. Yang menarik, justru karena adanya resiko dan ketidakpastian inilah, investasi bisa memberikan keuntungan. Kalau semuanya pasti untung, maka tidak ada alasan orang mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Salahnya, banyak investor pemula yang hanya fokus pada potensi keuntungan, tanpa benar-benar memahami resiko di baliknya. Akibatnya, ketika kondisi tidak sesuai dengan harapan mereka mulai panik, emosional, dan akhirnya mengambil keputusan yang salah. Jadi, langkah pertama sebelum kita mulai berinvestasi bukanlah bertanya berapa untungnya, tapi apa saja resiko yang mungkin saya hadapi
Dan apakah saya siap dengan itu? Hands collide like waves on the shore. Setelah memahami apa itu resiko dan ketidakpastian, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, jenis-jenis resiko dalam investasi. Karena faktanya, resiko itu bukan cuma satu macam. Setiap instrumen investasi punya karakter dan tantangan yang berbeda. Heartbeats sink into this melody. You and I forever. Resiko pasar adalah resiko yang muncul akibat pergerakan kondisi pasar secara keseluruhan. Misalnya, karena krisis ekonomi, pandemi, konflik global, atau sentimen negatif investor. Contoh resiko pasar yaitu ketika ekonomi global lemah, harga saham bisa turun hampir bersamaan. Bahkan, perusahaan yang kelihatannya masih sehat itu juga kena. Artinya, kamu bisa rugi bukan karena salah pilih aset, tetapi karena kondisi pasar sedang tidak bersahabat. Resiko inflasi terjadi ketika nilai uang kita tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa. Misalnya, kamu mendapatkan imbal hasil investasi 5% per tahun. Tetapi, kalau inflasi mencapai 6% secara real, nilai uang kamu justru berkurang. Itulah kenapa investasi bukan hanya soal untung, tapi juga soal menjaga daya beli uang di masa depan. Where the seasons flow. We met where the stars take their. Resiko likuiditas adalah resiko ketika aset investasi sulit dicairkan menjadi uang tunai saat kita membutuhkannya. Contohnya, ada di investasi properti atau bisnis. Nilainya bisa besar, tapi tidak selalu mudah dijual dengan cepat. Apalagi kalau kamu butuh dana mendesak, bisa jadi kamu terpaksa menjual di harga yang lebih rendah. Resiko bisnis ini berkaitan dengan kinerja dan kelangsungan usaha dari aset yang kita investasikan. Jika pada saham, risiko ini muncul ketika perusahaan mengalami penurunan penjualan, salah strategi, atau kalah bersaing. Nah, kalau pada bisnis, risiko ini bisa muncul karena manajemen yang buruk, perubahan selera pasar, atau biaya operasional yang membengkak. Ya, intinya, performa bisnis sangat memengaruhi hasil investasi. Ini adalah risiko yang sering diremehkan, tapi dampaknya sangat besar. Resiko psikologis muncul dari emosi investor sendiri, karena takut, panik, serakah, dan FOMO. Harga turun sedikit, langsung panik jual. Harga naik, langsung tergoda masuk tanpa analisa. Padahal, keputusan emosional seringkali justru memperbesar kerugian. Dari sini, kita bisa tarik satu kesimpulan penting. Semakin tinggi potensi keuntungan, biasanya semakin besar pula resikonya. Karena itu, sebelum memilih investasi, kita perlu memahami jenis resiko apa saja yang melekat di dalamnya, dan apakah kita sanggup untuk menghadapinya. Sekarang, supaya pembahasannya tidak hanya teori, kita lihat bagaimana resiko dan ketidakpastian benar-benar terjadi di dunia nyata. Kasus pertama, ada di pasar saham. Banyak investor membeli saham ketika harga sedang naik dan sentimen pasar sangat positif. Apalagi berita bagus di mana-mana, grafik terlihat terus naik menanjak. Tapi tiba-tiba kondisi ekonomi berubah, suku bunga naik, investor asing menarik dana, dan harga saham turun drastis dalam waktu singkat. Investor yang tidak siap dengan resiko
langsung panik dan menjual di harga rendah. Padahal, secara fundamental, perusahaannya masih punya prospek jangka panjang. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, pasar itu bisa berubah cepat dan keputusan emosional seringkali memperbesar kerugian yang kita alami. Kasus kedua ada di investasi bisnis. Ada seseorang yang ingin membuka usaha dan sudah memperhitungkan dengan sangat matang. Dia melihat pasar terlihat sangat besar, produknya juga bagus, dan modal sudah disiapkan. Namun, tiba-tiba muncul pesaing baru yang lebih bagus daripada dia, dan biaya penjualan menurun atau daya beli masyarakat menurun. Bisnis yang awalnya terlihat menjanjikan akhirnya tidak berkembang seperti yang dia rencanakan. Pelajaran yang bisa kita ambil, tentu perencanaan itu sangat penting, tapi tidak semua faktor bisa kita kendalikan. Dari kedua contoh ini, kita bisa melihat satu benang merah. Kerugian sering terjadi bukan karena investasinya salah, tetapi karena investornya tidak siap menghadapi resiko dan ketidakpastian. Setelah melihat contoh kasus nyata, pertanyaannya sekarang adalah, kalau resiko dan ketidakpastian tidak bisa dihilangkan, lalu apa yang bisa kita lakukan? Cara pertama adalah diversifikasi. Jangan menaruh seluruh uang di satu jenis investasi aja. Dengan menyebar dana ke beberapa aset, misalnya saham, reksadana, atau instrumen lainnya, kerugian di satu aset bisa ditutupi oleh kinerja aset lainnya. Contoh kedua adalah menentukan profil resiko. Setiap orang punya toleransi resiko yang berbeda. Ada yang tenang melihat nilai investasinya naik turun, ada juga yang langsung stres. Pilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan mental dan kondisi keuangan kamu, bukan ikut-ikutan orang lain. Cara ketiga, jangan all in. Investasikan dana yang memang siap untuk menghadapi fluktuasi, bukan uang kebutuhan pokok atau dana darurat. Dengan begitu, kamu tidak akan terpaksa mengambil keputusan terburu-buru saat pasar sedang turun. Dan yang tidak kalah penting, bekali diri dengan pengetahuan. Semakin kamu paham apa yang kamu investasikan, semakin kecil kemungkinan kamu panik saat menghadapi kondisi yang tidak ideal. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas mindset seperti apa yang perlu dimiliki agar investasi tidak berubah menjadi tekanan mental, tapi justru menjadi alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selain strategi dan pengelolaan resiko, ada satu faktor yang sering menentukan berhasil atau tidaknya investasi, yaitu mindset. Mindset pertama yang harus ditanamkan adalah memahami bahwa investasi bukan jalan cepat untuk kaya. Kalau masuk dengan harapan hasil instan, sedikit penurunan saja bisa langsung membuat kecewa dan panik. Mindset kedua, hindari FOMO atau takut ketinggalan tren. Melihat orang lain cuan besar memang menggoda, tapi setiap orang punya kondisi keuangan dan tujuan yang berbeda. Keputusan investasi yang baik adalah keputusan yang sesuai dengan rencana, bukan karena tekanan sosial. Mindset ketiga, disiplin dan sabar. Investasi yang sehat biasanya dibangun dalam jangka panjang. Naik dan turun adalah bagian dari perjalanan, bukan tanda bahwa kita selalu salah. Dan yang terakhir, pahami bahwa investasi berbeda dengan judi. Investor yang baik membuat keputusan berdasarkan analisis, perhitungan, dan kesadaran akan resiko, bukan sekedar spekulasi atau harapan semata. Dengan mindset yang tepat, resiko dan ketidakpastian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tapi menjadi bagian yang bisa dikelola dan dipahami.
Sekarang kita sampai di bagian yang terakhir, yaitu penutup dan pesan penting yang perlu kamu ingat sebelum mulai atau melanjutkan investasi. Touch leaves me craving. Sebagai penutup, ada satu hal penting yang perlu selalu kamu ingat. Resiko dan ketidakpastian bukan musuh dalam investasi. Justru, dua hal inilah yang membuat investasi punya potensi keuntungan. Tanpa resiko, tidak ada imbal hasil. Tanpa ketidakpastian, tidak ada peluang. Heartbeat sinking Yang membedakan investor bijak dan investor yang sering rugi bukanlah keberuntungan, tetapi kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk, memahami resiko, mengelola emosi, dan memiliki mindset jangka panjang adalah fondasi utama dalam berinvestasi. Jadi, sebelum kamu menaruh uang di instrumen apapun, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar paham resikonya dan siap menghadapinya?